Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seto Putaramanto. Saya Hanif Fadila Kamil. Saya Fahmi Sahar. Saya Kika Syairah Malika. Saya Salsabila Mesya Rahma. Saya Berkah Fajrina Madani. Saya Seril Tona Bintoro. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih ada lembaga keuangan milik negara yang bisa membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan barang? Bukan bank, tapi tetap resmi. Yap, namanya Pegadaian. Yuk kita bahas tuntas dari A sampai Z. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak seperti emas, kendaraan, ataupun alat-alat elektronik. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak kreditur atas barang bergerak milik debitur untuk mengambil pelunasan dengan prioritas di atas kreditur lain. Tujuan pegadaian adalah untuk masyarakat akses pembiayaan cepat bagi masyarakat terutama kalang dan mencegah ke bawah dan UMKM mendukung pembangunan ekonomi nasional, mencegah dan perhatikan dan uang dan rekening dan menerapkan bunga tidak manusiawi dan mengingatkan kesejahteraan rakyat secara memproteksikan bermanfaatkan akses perusahaan dengan prinsip bisnis dan yang sehat. Lalu, apa aja sih yang dilakukan Pegadaian? Tugas utamanya adalah menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Mereka juga menaksir nilai barang jaminan secara profesional, melakukan lelang jika terjadi uang prestasi atau gagal bayar, dan memberikan pembinaan usaha kepada nasabahnya. Fungsinya juga cukup luas. Selain sebagai penyedia pinjaman cepat dan tempat penyimpanan barang berharga, Pegadaian juga mendukung pengembangan UMKM melalui program kemitraan. Mereka turut menyediakan jasa penaksiran nilai barang untuk keperluan asuransi atau laporan kekayaan, serta berfungsi sebagai tempat investasi melalui emas batangan dan logam mulia. Biar makin yakin, semua layanan dan kegiatan Pegadaian itu punya payung hukum yang jelas dan resmi. Dasar hukumnya ada di KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160 yang mengatur hubungan antara pemilik barang dan pemberi pinjaman. Awalnya Pegadaian berbentuk perum, lalu berubah jadi persero lewat peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Sejak masuk ke holding Ultra Mikro pada 2021 melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021, statusnya pun berubah. Mayoritas sahamnya kini dimiliki BRI sehingga Pegadaian bukan bagian BUMN lagi. Untuk layanan syariah, payung hukumnya mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang akad trans. Dan karena Pegadaian termasuk lembaga keuangan non-bank, seluruh kegiatannya diawasi langsung oleh OJK lewat POJK nomor 31 tahun 2016. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis Pegadaian ya. Pertama, ada Pegadaian konvensional. Di sini sistemnya menggunakan bunga atau sewa modal. Jadi, ketika kita menggadaikan barang, kita akan dikenakan bunga sesuai dengan nilai taksiran dan lama pinjaman. Biasanya, pinjaman bisa mencapai 60-95% dari nilai barang dengan jangka waktu 120 hari dan masih bisa diperpanjangin juga loh. Cepat banget kan? Bahkan pencairannya bisa kurang dari 30 menit. Produk-produknya antara lain KCA atau kredit cepat aman, Krasida untuk pinjaman usaha kecil menengah, Kreasi untuk jaminan BPKB, serta layanan tabungan dan investasi emas. Kalau Pegadaian Syariah punya cara yang berbeda nih, mereka nggak pakai bunga, tapi menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam sistem ini ada akad-akad seperti ran atau gadai, ijarah atau sewa, dan qard atau pinjaman tanpa bunga, yang menjamin transaksi lebih adil dan transparan. Pun biaya yang dikenakan berupa ujrah, yaitu imbalan atas pemeliharaan barang yang digadaikan. Selain itu, barang yang digadaikan dianggap sebagai titipan atau amanah, bukan semata-mata agunan yang bisa dilelang begitu saja. Produk syariahnya juga variatif, ada ran untuk kebutuhan umum, arum BPKB untuk usaha mikro, amanah untuk pembiayaan kendaraan, dan arum haji untuk yang ingin daftar haji. Lalu, apa aja sih manfaat yang diberikan Pegadaian? Bagi masyarakat, Pegadaian menawarkan solusi yang cepat, praktis, dan aman. Pegadaian bisa menjadi penyelamat di saat-saat mendesak dan melindungi dari jeratan rentenir yang berbunga tinggi. Bagi negara, Pegadaian berperan dalam mendukung UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Selain itu, Pegadaian juga berkontribusi pada perekonomian negara melalui dividen dan pajak yang disetorkan kas negara.
Yang juga tak kalah penting, Pegadaian membantu memperluas akses keuangan. Karena tidak semua orang memiliki rekening bank, Pegadaian memungkinkan masyarakat tetap mengakses dana, investasi, dan perlindungan terhadap barang yang mereka miliki. Nah, sekarang kalian sudah paham kan kalau Pegadaian itu bukan cuma tempat untuk gadai barang aja, tapi juga solusi keuangan dengan peran besar dalam perekonomian kita. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah,